Tes. Selamat pagi, teman-teman. Suaraku kedengar? Pagi, Pak. Oke, maaf ya, tadi ada sedikit terlambat karena posisi masih di jalan. Baiklah kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Tidak kekurangan sedikit apapun. Marilah untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Cukup. Udah di posisi masing-masing ya. Mas Diaski, Mas Yazid, Mas Saad, Mas Saidi. Halo, Benar, Pak. apakah sudah? Oh, sudah ya. Pak, Oke. Mungkin pertama-tama saya presensi dulu ya, teman-teman ya. Yang pertama ada Mas Diaski. Mas hadir, Diaski Pak. hadir. Hadir. Mas Dafa Faizuddin. Mas Dafa. Mas Dafa Hadir, Pak. hadir ya. Mas Raihan Hadir, Pak. hadir ya. Terus Mas Nathan Firdaus Ahmad Nathan Hadir, Pak. hadir ya. Terus Mas Saidi. Hadir, Pak. Mas Saidi hadir ya. Mas Saad Abdurrahman Hadir, Pak. hadir. Mas Faiz. Hadir, Pak. Mas Faiz hadir. Mas Romi Romi hadir, Pak. hadir. Terus yang terakhir Mas Yazid Hadir, Pak. hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang ya. Oke. Baiklah, jadi ini masih lanjut materi ya teman-teman ya. Jadi nanti bakalan sampai mungkin materi terakhir minggu depan ya, sepertinya ya. Ini nanti saya kasih waktu kalau teman-teman mau ada yang presentasi silakan ya, atau mau ada yang konsultasi gitu ya. Oke, saya share langsung saja. Jadi materi kali ini berkaitan dengan grafika komputer lanjut ya. Oke, grafika komputer lanjut ya. Oke, sudah muncul ya. Nah, jadi kemarin terakhir kita sudah bahas seputar animasi ya, cuman pengantar saja buat teman-teman. Nah, ini grafika komputer lanjut berkaitan hal-hal yang bakalan ada di sebuah grafika komputer sendiri ya. Banyak sekali untuk bidangnya di situ gitu ya. Ya, jadi yang pertama karena berkembangnya perangkat keras ya, sekaligus juga munculnya banyak perangkat lunak. Nah, membuat satu konsep grafika komputer yang dahulu ya belum memungkinkan diimplementasikan, sekarang dapat diimplementasikan ya. Selain itu, grafika komputer sudah merupakan kebutuhan, tidak hanya sebagai bidang ilmu informatika saja, tapi sudah merupakan kebutuhan dasar manusia khususnya yang berkaitan dengan penguasaan teknologi ya.
Jadi kalau saya bilang apapun saat ini yang teman-teman lakukan atau mungkin yang teman-teman kerjakan ya, nah itu pasti ada kaitannya khususnya di teknologi ya, kaitannya dengan grafika komputer. Nah, contoh yang paling simpel kalau teman-teman main game ya, main game itu pasti berkaitan erat dengan grafika komputer ya, teman-teman ya. Terus kemarin juga di bidang animasi itu juga kaitannya dengan grafika komputer, jadi nanti banyak. Nanti saya sedikit jabarkan satu persatu yang terkait dengan grafika komputer dan teman-teman mungkin bisa jadi referensi gitu ya. Oke, jadi ini dalam bukunya komputer grafik yang berjudul Principles and Practice dituliskan topik-topik lanjut yang bisa dibahas dalam grafika komputer ya, yaitu ada apa saja. Nah, yang pertama modeling non-rigid objects ya. Jadi dia semacam modeling objek. Nah, terus ini juga modeling natural fenomena itu sempat yang kemarin kita share di animasi ya, yaitu menggunakan orang ya agar terlihat natural. Nah, terus kemudian ada grammar based modeling. Nah, ini teknologi AI gitu ya. Nah, ini juga salah satu bidang juga. Terus kemudian ada evolutionary procedural modeling. Terus ada practical particle systems ya. Ada banyak nanti. Nah, ada finite element method in graphic nanti teman-teman bisa baca dulu ya. Untuk materi nanti saya share. Terus ada finite element method in graphic, visualisasi multivariasi data, anti-aliasing, surface ya, dan light interaction. Terus ada forward or backward ray tracing. Nah, terus grafik arsitektur, grafik language, sampai ke arah efisiensi and complexity issue in graphic algorithm. Nah, banyak ya teman-teman. Ini masih ada satu lagi. Nah, sebenarnya topik-topik di atas itu bisa teman-teman jadikan satu topik untuk di arah penelitian teman-teman. Misalkan mau apa namanya, mau membahas soal itu tidak masalah ya. Jadi bisa jadi patokan. Terus ini ada lagi ya, graphic and human perception, molecular graphics, turbulence, radiosity, virtual reality ya, texture mapping, animation, position, speed or orientation. Nah, ini berkaitan dengan animating struktur, shadow, morphing, multimedia. Nah, multimedia juga pasti erat kaitannya dengan grafika komputer seperti itu ya. Nah, ini sedikit sebenarnya kalau kita jabarkan lebih luas lagi, bahkan lebih banyak lagi ya. Bahkan kemarin apa namanya, teman-teman juga ada yang berkaitan dengan pengolahan citra, itu juga salah satu bentuk dari grafika komputer juga gitu ya. Nah, ini nanti bisa di browsing kira-kira kalau soalnya kalau dijelasin satu persatu itu pasti memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Pada intinya seperti itu. Nah, atau oke, saya ulang ya. Tadi close sendiri. Nah,
terus kemudian tanpa adanya cahaya, maka manusia tidak bisa melihat objek. Jadi sama dengan gini, kalau teman-teman di ruang tertutup tanpa adanya cahaya gitu ya, kita tidak bisa melihat apapun gitu ya. Nah, biasanya ada beberapa teknologi seperti kayak kalau di apa namanya CCTV itu ada namanya night vision gitu ya. Nah, itu juga salah satu bentuk misalkan tanpa minimal cahaya akhirnya sebuah gambar itu kita olah sedemikian rupa untuk dibalik akhirnya bisa kita lihat gitu ya. Biasanya kalau teman-teman di teknologi CCTV seperti itu. Nah, terus kemudian melalui cahaya itu tadi, setelah gambar itu kelihatan, objek yang dilihat dipersepsikan oleh otak. Otak kita melihat apa nih? Seperti itu. Otomatis harus ada sebuah cahaya. Tapi kalau manusia itu, kalau mata normal ya, tanpa batu alat-alat, kita tidak bisa melihat di tempat yang gelap ya. Intinya seperti itu. Nah, kecuali kalau dengan alat bantu, kalau di militer itu ada namanya apa ya, kayak kacamata night vision gitu ya. Nah, itu kan kita bisa melihat di area gelap, bisa melihat di area yang mungkin berkabut. Ada ya, kalau teman-teman lihat di film-film yang berkaitan dengan perang, itu pasti ada seperti itu. Nah, pencahayaan jadi faktor utama. Nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan banyak hal ya. Bukan cuma modeling, tapi itu tadi yang sudah saya sampaikan seperti itu. Nah, terus kemudian pencahayaan sendiri dapat dilihat sebagai gelombang energi atau artikel ya, atau sebuah foton gitu ya. Nah, terus kemudian cahaya yang dipandang sebagai gelombang energi dapat dibagi menjadi dua bagian besar ya, yaitu yang pertama ada cahaya yang terlihat atau visible light. Nah, cahaya yang tidak tampak, invisible light ya. Contohnya tadi, misalkan minim cahaya ya kita harus buat semacam night vision seperti ya. Terus kemudian di sini cahaya juga punya spektrum. Spektrum itu maksudnya gimana? Dia punya warna ya teman-teman ya. Kalau cahaya buatan, kalau teman-teman tahu itu bukan cuman warna putih dan warna kuning ya, bisa banyak ya, bisa sampai mulai violet, blue, terus green, yellow, orange, red. Nah, itu semua sebenarnya bentuk cahaya, warna spektrum dari sebuah cahaya seperti itu ya. Jadi kalau di lampu sendiri, gini bilangnya, kita kalau berbicara modeling, kita bisa menggunakan cahaya sesuka kita, gitu ya. Jadi saat teman-teman membuat satu modeling objek, kan otomatis harus dikasih cahaya, supaya apa? Supaya yang pertama objeknya pasti kelihatan. Nah, setelah objeknya tadi itu kena cahaya, pasti ada namanya tekstur. Tekstur itu berkaitan dengan apa? Adanya shadow, adanya highlight. Nah, karena memang jatuhnya cahaya ke objek itu pasti berbeda-beda seperti itu ya. Nah, entah itu dari depan, dari belakang. Nah, itu ada macam-macam jenis cahaya. Kita cuman bahas lebih ke general aja. Kenapa cahaya itu penting gitu ya. Nah, terus kemudian model pencahayaan ya. Jadi salah satu tujuan dari grafika komputer adalah menghasilkan tampilan yang senyata mungkin ya. Jadi kalau kemarin teman-teman di animasi ya, otomatis kita bikin sebuah cahaya itu harus senatural mungkin atau seril mungkin supaya apa objeknya kelihatan. Misalkan gini, saat sebuah objek di dalam sebuah ruangan terus di situ ada satu cahaya yang itu dari lampu atas berarti kan otomatis cahaya itu turun dari atas ke bawah ya, nggak mungkin dari samping. Nah, karena memang sumber cahayanya dari atas seperti itu. Nah, terus misalkan ada lagi tambahan sumber cahaya itu dari samping kanan kiri. Nah, tergantung nanti teman-teman mau membuat seperti apa. Cuman memang kadang-kadang kalau supaya efek atau supaya modeling itu terlihat lebih real atau lebih nyata, kita harus bisa bermain pencahayaan dengan baik seperti itu ya. Misalkan kalau kita di sebuah ruangan yang outdoor gitu ya. Nah, kita juga harus tahu nih matahari lagi di arah mana. Misalkan di arah atas kepala atau 90 derajat atau 45 derajat berarti kan otomatis yang kena cahaya itu yang bakalan kena terang. Itu berarti ada namanya highlight-nya seperti itu gitu ya.
Nah, terus kemudian komputer grafik sebenarnya adalah model matematik dari kehidupan nyata, maka pencahayaan harus dapat diubah menjadi model matematiknya. Nah, kalau kita berbicara kayak gini, itu ada angkanya ya. Jadi saat objek kena cahaya paling dekat itu bisa lebih keras cahayanya pasti seperti itu daripada misalkan gini, sebuah cahaya itu dari atas objek itu ya misalkan ya. Nah, terus kemudian kalau memantul ke objek berarti yang paling kena pertama itu adalah kepalanya. Nah, ya. Jadi kepala itu nanti yang bakalan terang. Nah, berarti turun-turun ke bawah. Nah, itu yang sampai bawah itu nanti baru sisi yang paling gelap seperti itu. Nah, model matematiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, menghasilkan efek seperti cahaya sesungguhnya. Jadi kalau dari atas ya jatuhnya bayangan yang paling terang di atas bukan yang di bawah seperti itu ya. Nah, jadi misalkan kalau ada sumber cahaya dari atas terus apa namanya yang terang malah yang bawah kan jadinya aneh seperti itu. Jadi harus benar-benar real seperti itu ya. Nah, terus kemudian itu juga dapat dihitung dengan cepat. Contohnya tadi berarti kalau paling atas berarti dia paling terang. Seperti itu. Yang paling bawah berarti paling rendah cahayanya. Gitu ya. Nah, jadi semakin dekat cahayanya berarti efek yang timbul di objek semakin keras cahayanya. Semakin jauh berarti semakin lembut atau semakin lemah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi misalkan gini simpelnya, kalau teman-teman kerja di sebuah ruangan tertutup ya, ada sumber cahaya satu dari jendela nih misalkan jendelanya ada di sisi kanan teman-teman gitu ya. Nah, berarti otomatis yang paling terang itu adalah sisi kanan dari teman-teman ya. Karena dia yang kena cahaya lebih dahulu. Nah, sisi kiri teman-teman itu biasanya agak gelap ya karena memang dia nggak kena cahaya. Karena memang yang kena cahaya itu cuma dari sisi sebelah kanan, seperti itu. Oke? Paham ya konsep sebuah cahaya, gimana cahaya itu bisa memantul, karena nanti berkaitan dengan banyak hal seperti itu. Karena memang kalau saya bilang ya, cahaya itu di beberapa bidang yaitu sangat-sangat penting. Apalagi kalau kita berbicara soal multimedia, fotografi, videografi itu tak lepas dengan namanya cahaya. Cahaya jadi sumber utama, gitu ya. Makanya kan kalau di fotografi itu ada namanya melukis dengan apa? Melukis dengan cahaya, ya. Karena tanpa cahaya kita tidak bisa melukis. Sama dengan misalkan kalau seniman lukis tanpa adanya tinta atau warna apa atau cat dia tidak bisa melukis seperti itu. Oke? Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. That's it ya. Di sini ada yang suka bidang fotografi atau videografi mungkin tahu ya kalau cahaya itu sebenarnya jenisnya banyak ya. Ada namanya cahaya dari depan itu front light, cahaya dari samping side light, cahaya dari belakang itu backlight ya seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Masih dengan percayaan. Nah, nah berkaitan dengan model ya, ada namanya model pencahayaan global, terus ada juga model pencahayaan lokal. Maksudnya apa? Kalau di sini kita bilang model pencahayaan global itu seluruhnya, gitu ya, seluruh yang menyinari sebuah objek itu tadi. Nah, kalau pencahayaan lokal itu adalah biasanya yang apa ya yang muncul-muncul sedikit seperti itu. Jadi misalkan gini,
kalau kita di sebuah ruangan gitu ya, apa namanya, ada sumber cahaya dari window light gitu ya. Nah, dia masuk ke objek. Nah, cahaya globalnya itu adalah di window light. Nah, pencahayaan lokal itu adalah yang mantul dari window light itu tadi. Misalkan mantul ke benda, kan cahaya memantul ya ke benda warna putih atau sebagainya. Nah, kalau misalkan dia mantul, nah itu ada namanya pencahayaan lokal yang sudah dipantulkan atau sudah ada media untuk ini ya, untuk dikurangin cahayanya seperti itu ya. Jadi misalkan kalau kita bisa dibilang di sini kalau cahaya paling besar itu cahaya ilahi ya, yaitu matahari ya. Nah, itu kita bisa bilang cahaya global seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga lampu di sebuah teater. Nah, itu juga semacam pencahayaan global. Nah, contoh pencahayaan lokal itu apa? Nah, pencahayaan awal kalau bilangnya di sinar matahari berarti saat cahaya itu masuk dan dipantul ke objek. Nah, itu namanya pencahayaan lokal. Seperti itu. Jadi, cahayanya itu sudah dipantul-pantulkan dulu. Nah, gitu kan. Oke. Nah, terus kemudian ini saya merewind lagi ya soal warna gitu ya. Jadi salah satu aspek juga penting dalam sebuah grafika kemarin sudah kita bahas ya, RGB, CMYK, dan ASRL dan lab color ya. Jadi gambar yang tampil pada layar monitor pada dasarnya terdiri dari elemen-elemen gambar dikenal dengan pixel ya. Terus kemudian pada layar monitor, pixel merupakan hasil dari perpaduan sinar elektron yang dipancarkan oleh dan sampai dia memunculkan sebuah warna. Nah, representasi warna sendiri ada RGB, CMYK, dan ASL. Ini cuman saya rewind saja karena memang dia masih ada erat kaitannya. Nah, seperti ini ya. Muncul pixel di sebuah monitor screen, ada elektrogram yang dia 3 channel. Kalau monitor red, green, blue ya. Nah, terus kemudian lanjut lagi ke penting juga ada namanya tinjauan fraktal ya. Jadi ini mungkin kalau teman-teman jarang dengar juga ya. Jadi sebenarnya kalau tinjauan fraktal itu adalah benda geometris yang kasar pada segala skala dan terlihat dapat dibagi-bagi dengan cara yang radikal. Nah, ini itu biasanya kita kalau bilangnya itu sebuah gambar yang abstrak seperti itu ya. Nah, kan kalau kita bilang abstrak itu dia kadang memunculkan detail-detail khusus, terus kemudian dia tidak memiliki struktur yang apa ya, struktur yang serupa diri pada tingkat perbesaran yang berbeda. Jadi kadang strukturnya beda-beda. Jadi kita bilang seperti ini, fraktal itu modelnya. Jadi dia gambar abstrak, ya hampir kayak gini. Kalau misalkan kita lihat sebuah benda geometris yang apa ya, yang agak abstrak itu teman-teman tahu namanya petir ya, kilat lah ya. Nah, itu juga kita bisa bilang namanya fraktal gitu ya. Seperti itu. Jadi pada intinya dia adalah salah satu benda yang abstrak. Nah, teman-teman cukup tahu saja, nggak masalah. Karena nanti berkaitannya dengan apa ya, dengan struktur-struktur dari sebuah apa ya, sebuah modeling ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini juga ya contoh objek dari fraktal ya. Jadi pohon itu juga bentuknya abstrak ya. Kita tidak bisa tahu dia muncul dari mana-mana saja karena memang bentuknya abstrak seperti itu. Nah, contohnya awan, gunung, turbulensi, garis pantai, dan pohon. Nah, teknik-teknik fraktal juga telah digunakan pada kompresi gambar fraktal dan berbagai disiplin sains. Jadi memang apa ya, kadang kalau gunung kita juga ya bentuknya memang segitiga, tapi nggak segitiga banget ya. Pasti ada agak bengkok kanan kiri, nggak langsung benar-benar lurus. Kecuali kita gambar sendiri. Nah, seperti itu ya. Maksud ya, paham ya?
Terus awan. Nah, awan itu juga bentuknya abstrak, tidak melulu lengkung gitu ya. Dia bentuknya memang aneh-aneh seperti itu. Jadi objek awan itu ya, teman-teman lihat ya, awan itu pasti berbeda-beda. Garis pantai dan pohon. Nah, ini juga salah satu objek dari hasil fraktal seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini ke arah ray tracing ya. Jadi kalau teman-teman punya VGA ya, itu kan ada namanya RTX ya. Nah, itu namanya ray tracing ya, seperti itu. Jadi ray tracing adalah suatu metode untuk menghasilkan gambar yang dibuat dalam lingkungan komputer 3 dimensi atau 3D seperti itu ya. Jadi apa namanya, dia salah satu metode. Nanti ray tracing itu berkaitan dengan rendering, berkaitan dengan juga modeling, berkaitan dengan juga pencahayaan, berkaitan juga dengan apalagi lagi warna. Nah, sebagai macam seperti itu. Karena nanti finalnya ke arah situ ya. Nah, ray tracing juga adalah teknik pemodelan grafis yang digunakan untuk menghasilkan gambar yang sangat realistis ya. Ini adalah proses komputasi yang melibatkan pelacakan sinar cahaya saat mereka berinteraksi dengan objek dalam suatu adegan. Nah, jadi erat kaitannya dengan sebuah gambar yang dihasilkan. Nah, di sini ada contohnya game ya. Nah, semakin kemarin sempat saya singgung, semakin bagus GPU atau VGA-nya gitu ya, berarti hasil yang dihasilkan dalam sebuah game itu bakalan lebih bagus lagi. Jadi bukan berkaitan dengan misalkan gini, kita bermain game apa ya yang 3D-nya bagus itu ya. Apa teman-teman coba? Yang dia bentuknya nyata. Ini aja deh yang dulu saya main Call of Duty ya, Assassin's Creed. Nah, itu ya yang dia bentuk grafisnya sangat keren. Nah, seperti itu ya saya bilangnya ya. Nah, berarti gimana cara ray tracing itu dia bisa menghasilkan gambar itu secara real, secara nyata. Dari mulai apa aja? Dari mulai bentuk struktur dari objeknya, terus pencahayaannya, terus apa lagi ya? Apa namanya? Struktur-struktur dari sebuah objek dan segala macam yang itu kelihatan sangat realistis. Nah, karena itu berkaitan dengan apa ya? Visual interesting ya. Jadi kita melihat itu sangat sangat terkesan, sangat menarik seperti itu. Oke? Okay? Nah, ini agak panjang ya berkaitan dengan ray tracing ya. Nah, terus kemudian dalam ray tracing setiap objek dalam adegan dipresentasikan sebagai kumpulan poligon atau permukaan matematis. Jadi kalau teman-teman lihat ya, objek manusia itu ada matematisnya, ada geometrisnya ya. Dari mulai pertama modeling bikin mata itu ya harus lingkaran. Lingkaran itu bukan lingkaran, ada yang oval, ada yang lingkaran gitu ya. Tidak ada mungkin ada ya yang kotak gitu ada ya. Cuman memang ada apa namanya? Ada matematisnya disusun dengan seperti itu. Jadi lingkaran terus akhirnya jadi bulat. Nah, misalkan manusia seperti itu. Terus muka manusia ya yang pertama dihasilkan jadi kalau kita bikin modeling manusia, ini saya tunjukkan ya, modeling human. Ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada geometrisnya ya, teman-teman ya saat kita membuat modeling manusia ya. Nah, pasti ada bentuk mulai dari atas sampai bawah ya, struktur bentuknya seperti apa, terdiri dari bentuk apa saja seperti itu. Nah, gitu ya. Bahkan modeling human face saja udah detail banget. Kita nggak usah seluruh tubuh. Nah, muka aja itu benar-benar harus detail ya. Nah, dari mulai mata, hidung,
telinga sampai di mukanya ya, mulutnya, terus telinganya. Nah, itu kan juga semuanya bentuk-bentuk sebuah geometris ya, sebuah bidang ya. Nah, seperti itu. Nah, ini cuman ya bukan saya bilang cuman ya sebenarnya ya. Jadi memang human face itu benar-benar benar-benar menarik ya. Nah, di sini ada objek-objeknya ya, nggak di kotak. Nah, sampai seperti ini gitu ya. Nah, dan itu memang buatnya nggak gampang ya. Nah, ini banyak digunakan dalam film-film ya. Jadi ada kalanya itu butuh bantuan 3D modeling ya. Kita menggunakan ray tracing yang kita nggak kelihatan. Oh, ternyata itu wajahnya beneran, wajahnya itu benar manusia. Ternyata enggak. Kalau kita lihat behind the scene-nya itu dia ini ternyata apa namanya semacam modeling yang baru dibuat secara realistis seperti itu ya. Oke, itu cuman maja ya, belum yang lain-lainnya, belum tempat, belum set lokasi, properti, baju. Kalau terus objek yang lain misalkan ada mobil dan semua pasti butuh modeling untuk jadi itu secara real atau nyata. Nah, ray tracing itu adalah teknik untuk membuat itu senyata mungkin. Nah, seperti itu ya. Jadi teknik ini mengirimkan sinar cahaya dari mata pengamat melalui setiap piksel pada layar ke adegan 3D-nya. Sampai dia bisa dibuat gerakan seperti ini ya. Nah, sinar cahaya tersebut akan memantul, dibiaskan, atau menyerap saat mereka berinteraksi dengan objek-objek dalam adegan tersebut. Ya, berkaitan dengan pencahayaan. Nggak mungkin saat objek itu berlari, itu ya, cahayanya bakalan sama terus kan? Nggak. Pasti berbeda. Ada cahaya yang lebih besar, ada yang cahaya lebih rendah, bahkan ada yang dia nggak kena cahaya itu juga bisa. Seperti kan otomatis gambarnya harus kelihatan gelap seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga cara kerja dari ray tracing dengan mengikuti jejak namanya tracing, terus kemudian suatu sinar atau cahaya yang kita bilang ray, ya, dari suatu mata imajiner yang melalui sebuah piksel di layar virtual dan mengakumulasi kontribusi setiap sinar dalam scene piksel tersebut agar dia terlihat lebih nyata seperti itu ya. Nah, sekarang kita tidak sebenarnya gini, kita kita disuguhkan dengan banyaknya manipulasi gambar ya, entah itu dalam game, entah itu dalam sebuah film, terus entah itu apa ya, video, terus animasi. Nah, semuanya itu bentuk dari modeling. Nah, gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ini tuh hal yang penting gitu ya. Nah, oke, saya lanjut lagi. Nah, ray tracing jadi ada kelemahan, ada kelebihannya ya. Yang pertama, kelebihan utamanya dari ray tracing adalah kemampuan untuk menghasilkan gambar dengan pencahayaan, bayangan, dan refleksi yang sangat realistis ya. Seperti yang tak bilang tadi, kalau jatuhnya cahaya ke situ ya harus ada bayangan di mana kan kita harus real seperti itu ya. Nah, kemudian hal ini memungkinkan menggunakan efek seperti apa tadi? Pantulan, penyerapan cahaya, efek refleksi dan refraksi serta bayangan yang sangat akurat. Jadi kalau di apa ya, kalau saya bilang di sebuah modeling 3D yang paling, ya bukan yang paling sih sebenarnya, pekerjaan yang cukup detail itu adalah dari segi pencahayaannya. Kita bikin cahayanya harus bagus, harus benar-benar akurat ya.
pantulannya, refleksinya, terus kemudian saat dia menyerap gitu ya, itu juga harus benar-benar akurat. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian di poin terakhir, dalam beberapa terakhir kemajuan dalam perangkat keras dan perangkat lunak telah meningkatkan kemampuan ray tracing untuk diterapkan dalam apa saja, game, film, dan aplikasi desain grafis lainnya. Yang saat ini lagi benar-benar booming ini ya, teknologi AI untuk sebuah gambar ya, teman-teman ya. Jadi ada yang pernah tahu nggak? Ada namanya seniman AI ya. Seniman AI itu dia cuman menggambar secara teks ya, terus kemudian dia tampilkan ya. Jadi dia ada beberapa aplikasinya. Jadi dia mengambil banyaknya gambar yang terkait gitu ya. Nah, terus bisa jadi gambar beneran. Tapi kalau saya bilang gini, adanya teknologi AI itu tetap apa ya, tetap bukan masalah manusia bakalan tersaingi atau terkalahkan, bukan ya. Cuman sebenarnya teknologi AI itu bakalan membantu. Nah, intinya seperti itu. Jadi sekarang kemarin udah saya share belum ya? Oh, belum nih di kelas satunya. Nah, sekarang Adobe Photoshop itu juga ada namanya dia ngegenerate fill ya. Ada yang pernah nyoba Adobe Firefly? Adobe Firefly itu semacam aplikasi dari Adobe ya. Nah, ini yang memang dia nanti ini masih versinya beta ya teman-teman ya. Jadi AI art generator ya, dia bisa manipulasi gambar secara AI. Ini nanti mungkin bisa dicoba ya. Yang di Photoshop juga ada mantep itu, Pak. Ya, yang di Photoshop tapi masih versi beta ya. Iya. Nah, ini juga sebenarnya hampir sama, cuman dia kan kalau di Photoshop udah masuk ke aplikasi Photoshop. Nah, ini masih di aplikasi Firefly-nya. Nah, seperti itu. Saya sendiri belum Figma juga udah mulai masuk kayaknya, Pak. apa Di ini di Figma. mana? Oh, Figma Di juga ada Figma. ya. Iya sih, kayaknya kemarin Nah, ada update beberapa gitu. oh oke oke, oke. Saya malah belum tahu. Nah, nek dia ini modelnya kita mau bikin gambar apapun ya digenerate di sini aja dengan teks udah seperti itu. Kalau ini dia modelnya kita misalkan kita punya gambar, kita mau buat model seperti apa, nah itu bisa jadi. Nah, ada juga yang modelnya dia buat dari awal. Jadi dia tinggal mengetikkan misalkan sebuah orang di sebuah pegunungan memakai apa, dedet, kita generate, nah muncul sebuah gambar. Nah, itu berkaitan dengan teknologi grafis ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ya, sekarang sudah ke arah sana, makanya kan ada namanya seniman AI. Ada yang bilang seperti itu. Saya pernah punya teman ya, dia salah satu seniman AI, lumayan lumayan terkenal ya, orang Jakarta. Nah, ini namanya O'Neills ya. Nah, jadi dia bikin ngegreen seperti ini, bikin foto-foto kayak gini ya. Nah, gila-gila ya. Nah, ini cuman dia pakai nggak cuman sih. Nah, ini kan tahu ya siapa, terus di model wajahnya ke Loki ya. Ini kan yang bermain juga komputasi ya, teman-teman ya. Nah, cuman ya kalau saya bilang tetap kelihatan kalau itu AI. Nah, itu yang pertama ya. Karena memang kadang kalau orang yang tahu ya perbedaan dari AI sama nyata itu bahkan kelihatan kok seperti itu. Nah, ini salah satu seniman AI, ini teman saya gitu ya. Ada yang ini lagi naik loh, serius. Jadi bikin-bikin seperti ini, dia ngegenerate pakai apa gitu, aku lupa namanya. Cuman ya itu ngegenerate-nya harus berbayar ya teman-teman, nggak mungkin secara free. Ini orang Indonesia semua ini. Ini orang Indonesia ini. Kalau kayak gitu bisa bikin sendiri, Pak.
bikin Bisa AI iya. gitu. Tapi berat Ya, emang. benar. Tergantung ini ya, tergantung kreatifnya teman-teman aja sebenarnya ya. Tapi saya salut sih. Saya belum Aku belum coba di itu Pak, di benar-benar Hugging Face namanya. Itu kayak tempat AI gitu. Jadi kita bisa apa Hugging Face, heading. Hugging Face. Oh, Ya, itu berbayar atau free? kayaknya sih free sih Pak. Oh ya. Soalnya sekarang kayaknya software AI semua itu nggak ada yang free deh kayaknya ya. Setahu saya Berbayar ya. semua, Pak. Berbayar semua bener. Hugging Face coba kita lihat ya. Ini juga salah satu teknologi dari grafikasi komputer. Nah, kalau udah ada pricing itu pasti bayar sih. Tapi ada yang Kalau gratis Pak. Coba aja cari ada yang gratis. cari Stable Diffusion gitu. Itu bisa. Stable Diffusion itu dia modelnya kayak ini ya. Aku pernah, cuman nggak tahu. Aku agak agak bingung cara makainya sih Stable Diffusion itu. Stable Diffusion. Tahu ini aku. Cuman aku agak bingung cara makainya karena dia ini tuh kalau nggak salah dimasukin ini ya coba ya kita coba ngegenerit ya. Soalnya kadang ada apa ya? Kadang ada beberapa gambar AI itu yang ya karena mungkin masih teknologinya artificial ya teman-teman ya kita nggak bisa bilang itu bagus atau enggak masih pasti pasti ada bug atau segala macam nah seperti itu nah ini juga oke ya. Nah, Stable Diffusion itu kayaknya dia bisa diinstal di mana gitu ya kayaknya ya setahu saya ya iya nggak sih saya lagi suka ngulik soal AI sebenarnya ada Firefly ya semacamnya. Karena maaf ya agak berisik karena posisi saya di luar ini. Jadi saya lagi nganterin anak saya les ya, teman-teman ya. Nganterin anak les terus ya sambil ngajarnya di coffee shop sih. Jadi outdoor tempatnya. Sebenarnya bukan ya outdoor sih, tapi nggak yang jalan banget, cuman ada orang lalu lalang ya. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit berisik seperti itu ya. Kedengaran nggak suara berisiknya? Barusan ada truk lewat sih. Masih aman sih, Pak. Hah? Kecil? Masih Aman, aman. aman, Pak. Masih aman ya, soalnya ada Aman. ininya. Ada Tapi noise sorban reduction-nya aja. sebenarnya. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi itu tadi juga termasuk sebenarnya ada teknologi ray tracing juga ya teman-teman ya. Cuman kadang kita mikir bikin algoritmanya itu seperti apa, nah, kayak gitu-gitulah ya. Nah, terus kemudian kalau kita berbicara soal ray tracing ya, dia membutuhkan daya komputasi yang sangat tinggi ya. Karena harus melacak setiap sinar cahaya secara individual. Berarti yang harus tinggi apanya? Paling enggak GPU-nya. Ya, lebih kuat, lebih besar, lebih bagus seperti itu. Ya, dan justrunya pasti lebih mahal. Itu yang paling penting gitu ya kalau ngomongin itu sih gitu ya. Jadi memang komputernya di sana komputer sultan semua ya untuk bikin-bikin seperti ini ya, bukan komputer yang asal asal cuman apa ya kalau bilang cuman biasa saja enggak tapi benar-benar dia punya performa yang sangat tinggi gitu ya karena memang menciptakan kayak gitu rendering modeling itu kalau pakai laptop itu bisa seminggu. Kalau laptop ya, teman-teman. Jadi misalkan kita rendering sebuah wajah itu bisa aku dulu pernah nyoba rendering sebuah wajah itu ya seminggu pakai laptop nggak mati itu proses rendering aja. Setelah saya modeling, saya coba rendering itu setelah rendering itu kan
sebelum rendering kan ada proses kita ngasih pencahayaan, kita ngasih struktur, kita ngasih segala macam lah, warna dan lainnya, baru kita proses rendering. Nah, itu butuh waktu yang lama seperti itu. Oke, jadi memang harus butuh. Nah, makanya kan sekarang teknologi GPU itu macam-macam ya, teman-teman ya. Nah, ada namanya RT Technique Workloads ya. Jadi dia bisa apa saja. Nah, biasanya kan tergantung dari GPU yang teman-teman punya ya, gitu ya. Sebagaimana gitu ya. Dia bisa membuat itu secara bagus atau secara ini gitu kan. Jadi kan udah sekarang RTX, ada GTX ya. Terus ada dulu itu ada RT cuman RT atau GT dulu itu. Sekarang ada X-nya udah. X itu X-ray udah seperti itu. Jadi ray ray tracing X-ray apa ya gitu ya kalau nggak salah kepanjangannya RT. Nah, RT kan ray tracing gitu ya. Nah, ini juga bisa banyak pokoknya kadang di teknologi Nvidia kalau teman-teman buka misalkan ya Nvidia misalkan ya. Nah, di sini nah ini teman-teman ya. Jadi ada nah teknologi kemarin aku juga sempat tahu itu ada teknologi dari Nvidia untuk AI. Nah, ini benar ya. Next AI moment is here. Ya, mantap. Misal coba kita klik ya. Nvidia Grasshopper, Nvidia AI dan Omniverse, Nvidia HGX 1000, ya 100, Nvidia X for Game, wah, Spectrum X, wah, ya ngeri-ngeri sekarang ya. GeForce ya. Ini graphic card, misalkan coba kita cari RTX 4060, 4080, 4090. Wah, ngeri-ngeri ya. 3090 harganya ya lumayan lah ya. Nah, ada Gazing monitors. Bentar. Pokoknya bentar. Nah, ini juga ada Nvidia. Dia punya punya teknologinya ya. Jadi seperti itu ya, teknologi grafika ya untuk komputer grafik ngeri-ngeri pokoknya sekarang. Nah, terus kemudian di sini ada namanya modeling ya teman-teman ya. Jadi ini itu adalah proses saat ray tracing teman-teman. Jadi saat tetap ada kamera shootnya dari mana saat kita modeling. Teman-teman ada ini nggak ada materi tentang 3D nggak? Mata kuliah 3D ada nggak sih? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Mungkin nanti semester depan kayaknya ada Semester 5. semester 5 ya. Iya, Pak. Visualisasi visualisasi 3D bukan ya? Atau apa namanya? Apa agak sedikit lupa. 3D, apa ya? Animasi kalau nggak salah, Pak. Animasi ya. Pokoknya itulah ya. Nah, nanti bakalan bermain itu modeling. Paling pakai Blender itu bukan Blender ya, nama aplikasinya Blender. Blender aplikasinya. Bukan Blender buat ini ya, ngejus bukan ya. Nama aplikasinya memang Blender, ini aplikasi 3D. Nah, ini nanti paling nanti teman-teman
pakai ini ya. Ini digunakan untuk modeling. Nah, bikin modeling, sculpt- sculpting, terus rigging. Nah, rigging ini salah satu bentuk menggerakkan. Nah, seperti itu. Kalau sudah di modeling harus ada rigging namanya. Nah, ini bahasa ini ya, bahasa apa namanya? Python. OpenGL. Bukan, iya Python tapi OpenGL. Nah, seperti itu. Ini Python ya, Python. Nah, nanti pakai ini kayaknya loh nanti. Yang paling kenapa ya? Saya bilang kenapa paling gampang sih sebenarnya. Nah, modeling itu seperti ini ya. Nanti teknologinya kita modeling dulu. Terus sculpting itu kita ngikutin fleksibilitas. Nah, seperti ini. Ini sculpting ya. Bikin tekstur, brush dan segala macam. Terus ada rigging. Nah, rigging ini menggerakkan ya. Jadi saat berekspresi itu harus digerakkan seperti apa. Ada yang pernah bermain Blender nggak? Ini bagus loh aplikasinya. Saya dulu S1 pernah, cuman sekarang sudah jarang. Ada yang sudah coba aplikasi Blender? Sejauh ini belum, Pak. Soalnya memikirkan spesifikasi laptop juga, Pak. Bener-bener. Nah, ini nanti kalau di 3D itu kalian diajarin sih. Mungkin semester depan. Ini kalian semester 4 ya, sorry ya. Bener ya, 4 ya. 4. Ya 4. mungkin semester 5, kalau nggak semester 6 saya agak lupa nanti. Terus rigging, terus ada lagi rendering. Nah, rendering ini sudah menciptakan ini ya bentuknya tadi ray tracing gitu ya. Nah, shading dan segala macem. Saya udah pernah Blender Pak waktu SMK. Wah, mantap. Nah, bikin tekstur, bikin volume, bikin motion blur. Motion blur itu maksudnya ini ya kayak kita ngeblurin ya, belakang objek ngeblur, objeknya nggak ngeblur kayak gitu ya. Nah, simulasi kita mensimulasikan. Nah, ini nantilah kalian bakalan mencoba ini ya. Nah, ini adalah proses dari ray tracing. Jadi saat teman-teman lihat di sini proses RTS-nya off, RTS-nya on, berarti dia lebih kelihatan nyata seperti itu. Dari segi apa? Cahayanya, teksturnya, nah, seperti itu. Nah, terus menggunakan tracing, ray tracing itu digunakan dalam game ya, teman-teman ya, menciptakan bentuk yang realistis dan segala macamnya. Sampai kadang sekarang itu ada namanya PS5 ya. Nah, ada yang suka main PS5. Dia semakin kelihatan nyata ya. Seperti itu beda dengan PS4 dulu karena memang GPU-nya dia lebih tinggi seperti itu ya. Otomatis lebih nyata. Jadi sebenarnya kalau di visual untuk dapat visual yang paling bagus itu yang berpengaruh bukan masalah gamenya, tapi tadi GPU-nya ya. Semakin besar ya semakin bagus. Jadi kan kalau kita ngeset game itu kan biasanya ada settingannya ya. Mau normal, mau high, mau low. Nah, itu kan tergantung ya. Kalau low pasti dapat tampilan yang jelek, pecah-pecah lah, apalah segala macam lah seperti itu. Kalau high ya otomatis dia lebih halus lagi, lebih bagus lagi seperti itu. Ya. Nah, ray tracing telah digunakan dalam berbagai aplikasi, pembuatan film animasi, efek visual, perancangan produk juga sekarang menggunakan itu, simulasi fisika, dan segala macamnya. Terus kemudian dengan meningkatnya daya komputasi dan pengembangan teknik ray tracing, diharapkan bahwa grafika komputer yang menggunakan ray tracing akan terus meningkatkan dalam segi realisme dan kualitas visualnya. Jadi nanti lama kelamaan itu bakalan kita kayak ngelihat mata manusia gitu ya. Kalau game kan masih kelihatan oh animasinya oh ini game gitu ya. Nah, tapi nanti kalau suatu saat entah itu berapa tahun kemudian gitu ya, kita bakalan bisa ngelihat secara nyata banget itu bakalan bisa. Semoga saja main game itu kayak kita jadi manusia aja gitu ya.
ngelihatnya gitu kan. Nah, tapi itu masih mungkin berapa tahun lagi. Tapi sekarang sudah cukup oke lah kalau aku bilang ya, game-game itu. Nah, terus lanjut lagi dan yang terakhir adalah konsep ray tracing. Nah, jadi ada dua konsep yang menjadi dasar teori untuk ray tracing, yaitu yang pertama kita dapat melihat sebuah benda karena benda tersebut memantulkan sebuah cahaya. Nah, cahaya yang dipantulkan tersebut lalu akan ditangkap oleh retina mata dan diterjemahkan oleh otak menjadi apa yang bisa kita lihat. Ya. Nah, dalam perjalanan sebuah sinar, jika sinar tersebut menabrak suatu permukaan, dapat terjadi tiga hal, yaitu penyerapan, pemantulan, dan pembiasan. Nah, itu adalah konsep ray tracing. Jadi, kita bisa eh, apa ya, memantulkan objek, memantulkan cahaya, menyerap, pembiasan, sampai dia benar-benar kelihatan nyata. Nah, kayak gitulah ya. Nah, seperti itu. Coba saya mau sedikit browsing teman-teman salah satu game yang cukup oke gitu ya. Apa ya? Ini bagus nih kemarin. GTA 6 Pak. GTA, GTA coba 6. GTA 6. Emang bagus ya? Nggak ada, belum ada. Belum ya? Belum GTA 5 loh Mas Belum kan? rilis. Belum Belum Masih rilis GTA ya? 5. GTA 6 belum rilis. Belum rilis. Baru apa sih? Bocorannya doang. Bocoran ya? Nah, Iya. ini GTA PS5 itu yang bagus ini loh kemarin itu. Walking Dead. Bukan, bukan. Coba kita lihat PlayStation 5 gamenya aja ya. Itu yang bagus-bagus sih di situ. Eh, Aku Pak aja coba belum. Pak coba cari Unrecord dah Pak. Hah? Unrecord. 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 Hmm. Ini. Unrecord game. Unrecord. Unrecord game. Mm-mm. Ini ya. Iya. Ini bentuk apa ini? Bentuk ini kok. VR kok. Eh, Enggak, bukan VR. Itu game FPS kayak COD gitu. Ini game sebenarnya ini pakai apa sih namanya teknologinya? Fotorealistik. Jadi realistis Oh, ya, gitu. ya, ya, ya. Oke, oke. Bagus ini. Kayak kelihatan nyata ya. Iya. FPS ya ini. First person shooter ya. Mhm. Saking nyatanya sampai dibilang ini palsu sama sama viewer. Bahkan Ya, tapi bagus developernya ya. sampai sampai bikin video klarifikasi bahwa ini gamenya asli gitu kan. Oh, Heeh. tapi ya kelihatan nyata sih ya. Jadi saking realnya. Iya, kayak nyata ya. Iya benar Bener-bener. itu yang viral lagi dikira video ya benar. Oh, oke, oke, oke. Aku belum pernah malah. Wah, keren ya. Tapi ini beneran game ya? Beneran Pak, soalnya pernah ditunjukin ini tuh game sama Oh, developernya. tapi udah rilis. Belum Pak itu Pak belum rilis. Oh, belum rilis ya? Belum. Keren ini. Keren, 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 keren. Masuk, masuk akal.
Game PS5 ya? PS5 bukan? PC lebih PC tepatnya, ya? PC komputer. ya? Heeh. Keren ya? Aku baru lihat. Nyata banget ya? Oh ini, iya nih. Ngeri, sangat ya. Saya sudah jarang ngikutin game soalnya. Saya dulu suka ya. Sekarang tuh jarang banget. Ya setahu saya cuman Call of Duty, Assassin's Creed lah, apalah gitu-gitu kan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya. Jadi kita bahas hari ini seputar grafika komputer lanjut ya. Berbagai bidang yang kita bisa temui atau mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman ya nanti di grafika komputer seperti itu. Oke, ada yang belum presensi? Ada yang baru masuk? Mas Giri ya baru masuk ya? Iya Pak, baru masuk Pak tadi Pak jam setengah Oke, 11. Mas Giri. Ada lagi yang belum presensi? Pak, izin tanya Pak. Ya, gimana? Ini tapi soal besok kan libur. Terus ini soal Mm-mm. tugas yang UAS, ini pengolahan citra Pak. Oke, Eh, Bentar Pak, saya share screen dulu. oke, boleh. Kemarin tak suruh ngumpul tanggal berapa itu? Kayaknya sebelum ini, sebelum Wah, UAS. udah jadi nih. Masuk nih. Iya Pak, jadi kayak gini ini kan buat fitur-fiturnya cuma terbatas ini. Apa ada minimal fiturnya atau terserah yang buat aja gitu Pak? Terserah. Jadi sekreatif teman-teman kalau saya bilang. Jadi kan kemarin kan sudah tak bilang bikin Adobe Photoshop Mini ya. Jadi di Adobe Photoshop kan kita bisa macam-macam ya teman ya. Seperti apa aja. Iya. Nah, itu nanti yang teman-teman bisa buat. Ini yang saya buat seperti ini Pak. Jadi ini kan misal masukin di listnya tapi belum ada fotonya dia udah Yang ini udah penting nanti bisa beres. bisa dijalankan aja, Bapak. Terus ini buat pengumpulannya, misalkan ini belum saya belum ekstensinya masih .py ya Pak, masih Python. Python aja. Itu gimana Pak? Nggak apa-apa? Nggak Apa apa-apa sih. harus? Yang penting kan nanti operasinya bisa semua berhasil semua lah, istilahnya seperti itu. Yang penting kan udah ada shortcuts-nya, terus udah ada panduannya gitu ya kan Pak? Ya, benar. Jadi kan cuman saya bilang ya kalau di aplikasi masih bentuk apa namanya masih bentuk Codingan. seperti itu. Oke, Iya Pak. Kalau Saya fiturnya satu nanya doang sih. gimana, Pak? Halo. gimana? Kalau fiturnya satu doang. Satu doang nggak masalah. Oke, Pak. Ya udah Pak, Seperti itu. itu aja sih Pak. Yang penting ada fiturnya ya. Yang penting bentuknya dalam bentuk aplikasi sederhana gitu aja. Ya, ini cuman buat teman-teman bisa bikin satu konsep aplikasi sederhana sih, pengennya seperti itu. Buat di pengolahan citra ya. Oke Gitu. baik Pak. Oke. Ada yang mau presentasi kira-kira? Kita tinggal 2 pertemuan lagi, jadi dimaksimalkan 2 pertemuan ya. Minggu depan masih ada satu materi lagi. Sebentar. Iya, masih ada satu materi lagi seputar OpenGL ya. Nah, jadi teman-teman nanti saya harapkan dimaksimalkan di waktu itu. Nah, untuk pengolahan citra kan besok sudah libur ya. Nah, tugasnya tetap dikumpulkan. Terus mungkin bahas sedikit soal pengolahan citra ya. Nanti teman-teman mungkin perwakilan saja disetor ke saya untuk nama-namanya kira-kira mau mengerjakan kelompok atau individu nanti monggo terserah gitu ya.
untuk pengolahan citra ya, seperti itu. Tapi Oke, ingat Pak. tugas kemarin terakhir pengolahan citra saya suruh kumpul tanggal 27 apa 28? 26 Oh 26 kemarin. berarti kemarin, belum saya cek lagi ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi besok kita libur dulu, kita ketemu lagi minggu depan seperti itu. Oke, Baik, Pak. tidak. Ya udah seperti itu ya teman-teman. Kalau tidak ada yang presentasi, tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan dulu ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan seperti itu. Oke? Oke, Pak. Oke, seperti itu ya. Oke, Oke, kurang Pak. lebihnya saya mohon maaf ya. Alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa. Marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Seperti itu. Selamat siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Izin lift dulu ya, teman-teman ya.